Diduga oknum rekanan TV Sahabat Alam kurangi volume pasangan material batu belah dengan tanah. Pasalnya berdasarkan hasil pantauan dan investigasi tim aktivis masyarakat penggiat anti korupsi, 12 Desember tahun 2022 ditemukan kejanggalan pada pembangunan drainase sepanjang kurang lebih 250 meter yang berlokasi di ruas jalan Kasui Air Ringkih. Berdasarkan hasil investigasi data LPSE Provinsi Lampung, didapatkan informasi bahwa terdapat 2 paket pekerjaan di lokasi tersebut dengan uraian kegiatan yaitu pembangunan drainase ruas Kasui Air Ringkih Batas Sumsel di Kabupaten Waikanan 1 dan 2. Kedua paket tersebut dianggarkan dengan dana sebesar Rp85 juta atau dengan jumlah total anggaran sebesar Rp170 juta yang bersumber dari dana APBD pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tahun 2022 yang dikerjakan oleh CV Sahabat Alam. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi tim aktivis masyarakat penggiat anti korupsi, ditemukan fakta secara kasat mata di lokasi pekerjaan yang diduga terindikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu berupa indikasi perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh oknum rekanan pelaksana dengan modus mengurangi volume material pasangan batu dengan tanah dan tidak menggunakan pasir uruk pada lantai dasar galian drainase. Kondisi seperti ini tentunya tidak boleh terjadi karena tahapan pelaksanaan harus mengikuti ketentuan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diisyaratkan, direncanakan, dan ditetapkan pada kontrak kerja. Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Ridwan Maulana selaku aktivis masyarakat penggiat anti korupsi menyampaikan bahwa dugaan perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan CV Sahabat Alam tersebut tentunya bisa terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan. Bahkan adanya pembiaran yang diduga dilakukan oknum pejabat pembuat komitmen, oknum konsultan supervisi, dan oknum tim profesional handover pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Ridwan menambahkan, karena pelaksanaan dan hasil yang dicapai pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan. Namun faktanya pekerjaan tersebut tetap diprofesional handover dan bahkan dibayarkan hingga lunas. Kuat dugaan hal tersebut tentunya dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah imbuhnya. Bahwa terkait dugaan perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang yang diduga dilakukan oknum rekanan, pejabat pembuat komitmen, konsultan supervisi, dan tim profesional handover, berpotensi untuk memenuhi unsur melanggar pasal 7 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang. Bahwa untuk menjamin keberimbangan informasi dan menjunjung asas praduga tak bersalah, maka tanggal 18 April tahun 2023 tim awak media telah melakukan konfirmasi kepada oknum rekanan melalui via WhatsApp, namun tidak ada respon dan tanggapan. Agar permasalahan temuan ini menjadi terang benderang secara hukum, maka dalam waktu dekat ini, tim aktivis masyarakat penggiat anti korupsi akan melaporkan temuan tersebut kepada pihak aparat penegak hukum yang berwenang. Harapannya supaya segera dilakukan proses pemeriksaan dan diaudit secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya agar kerugian negara bisa dikembalikan dan tidak terulang lagi hal serupa di kemudian hari. Dari Kabupaten Waikanan, tim Maestro Media Group melaporkan untuk Anda.